Oke, algoritma prosedural dari metode iterasi Jacobi ini adalah algoritma step by step atau namanya prosedural. Kita bisa menggunakan metode iterasi Jacobi ini dengan algoritma menggunakan matriks yang lebih gampang. Tadi sudah kita sampaikan bahwa X itu sama dengan D inverse dikalikan dengan B min L plus U. X itu yang nanti kita bisa gunakan kalau kita menggunakan metode iterasi Jacobi dengan algoritma yang menggunakan matriks. Ini adalah prosedural karena Anda masih pemula. Kita mencoba untuk melihatnya satu persatu karena prosedural, maka secara struktur kita harus melihatnya dari urutan baris ke berbaris seperti itu. Oke. Jadi K sama dengan 0, ini mula-mula ya. Jadi kita membutuhkan apa? Membutuhkan nilai awal X, kemudian A, matriks A tadi, dan matriks B. Ya, konvergensinya seperti apa? Misalnya kita menggunakan tadi ya, norm ya. Menggunakan norm dengan epsilon misalnya berapa? Tentukan di situ. Nah, ini kalau kita misalnya pertama kali adalah while convergence not reached. Jadi kalau kita belum konvergen, maka lakukan apa? Dari I1 sampai dengan N. Artinya ini adalah berapa jumlah variabelnya. Ini untuk menghitung masing-masing baris. Nah, masing-masing baris nanti kita akan lihat tadi mengapa kita menentukan ini adalah misalnya adalah misalnya ini adalah sigma ya. Sigma sama dengan 0. Ini untuk menampung dari jumlahan tadi. Kan kita akan sumasi dari AIJ dikalikan dengan XJ mula-mula kan seperti itu. Nah, ini adalah kita buat dalam satu variabel sigma sama dengan 0. Nah, ini akan kita gunakan. Ingat bahwa XJ ini, XJK itu adalah untuk nilai X pada iterasi sebelumnya. Ya, ini kalau kita akan menghitung X K plus 1. Ini berarti adalah kita mau menghitung nilai X pada sekarang. Seperti itu. Oke, jadi kalau kita sudah siapkan variabel untuk menampung dari sumasi tadi, kita akan lakukan jalankan dari J1 sampai dengan ke N. Artinya ini dalam baris ke I, baris pertama, maka kita akan lihat jumlahkan masing-masing kolomnya. Ya. Tetapi ingat tadi bahwa syaratnya adalah yang J tidak sama dengan I. Artinya yang tidak sama. Misalnya kalau kita mau menghitung baris pertama, maka kolom pertama tidak akan kita ikutkan. Baru kolom kedua, kolom ketiga sampai kolom ke N seperti itu. Nah, ini apa yang kita hitung tadi? Kan AIJ ini adalah elemennya, elemen dari misalnya baris pertama kolom ke J, baris pertama baris ke I kolom ke J, atau baris pertama kolom kedua misalnya dikalikan dengan XJ, berarti XJ, X2 misalnya. Jadi tapi dari nilai sebelumnya. Seperti itu terus sampai dalam satu baris itu semua kolom dihitung semuanya. Nah, ini adalah baru kita bagi dengan AII. AII tadi apa? Elemen dari diagonalnya. Misalnya kita mau menghitung X1 setelah iterasi pertama, ya berarti sama dengan 1 per A11. B1 min dari jumlahan ini tadi. Kalau kita mau menghitung X2, misalnya I-nya lari kedua, step kedua, maka ya berarti X2 sama dengan X2 untuk iterasi ke pertama misalnya, ini iterasi ke 0 itu K0, 1 per A22 dikurangi dengan B2 min dari sumasi ini. Terus seperti itu. Nah, K-nya akan sampai habis, misalnya 3 ya berarti sampai 3 K-nya. Kalau misalnya I-nya sampai 3 misalnya, N-nya 3 ya berarti I sampai 3. Seperti itu. K-nya akan iterasi terus sampai dicapai konvergensi. Satu, misalnya kita bisa menggunakan jumlah iterasi. Yang kedua, kita bisa menggunakan error. Nah, kita biasanya menggunakan error itu kenapa? Agar kita dapat peroleh nilai yang akan kita kehendaki. Seperti itu. Nah, ini contoh kasus sistem bersama linear. 3 variabel kita punya seperti ini ya. 3x1 plus x2 min x3 sama dengan 12. 1x1 plus 4x2 plus 2x3 sama dengan 9. 2x1 min 2x2 plus 5x3 sama dengan min 3. Sistem ini memiliki persamaan 3, 2, 1 ya. Hasilnya adalah 3, 2, 1. X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan min 1. Oke. Nah, iterasi kita buat, kemudian X-nya, X awalnya kita buat 0, 0, 0 ya. Nah, seperti itu. Nah, iterasi pertama kita tadi akan menghitung
X1 itulah sama dengan 1 per A11 dikalikan dengan B1 min, ya B1 A12 karena A11-nya kita buat 0 ya, karena ini adalah untuk menghitung X1. A12 X2 untuk iterasi ke 0 ditambah dengan A13 X3 untuk iterasi ke 0. Iterasi ke 0 itu yang tadi ya, nilai awalnya kan. Nah, maka sama dengan 4. X2-nya juga seperti itu, sama dengan 2,25. X3-nya adalah min 0,6 dengan cara perhitungan yang sama. Jadi kita akan peroleh X1-nya sama dengan 4 untuk iterasi pertama. Setelah iterasi pertama, X2 sama dengan 2,25, X3-nya min 0,6. Nilai ini akan kita gunakan ketika kita menghitung X pada iterasi kedua. Kalau kita lihat normnya atau errornya berapa? Nah, errornya adalah berarti ya 4 kuadrat, 4 min 0, 4 kuadrat, 2,25 kuadrat. Nah, 0, min 0,6 min 0 berarti kuadratkan sama, berarti normnya adalah 4,62 ini. Kita butuh misalnya batas toleransinya atau epsilonnya adalah 1 kali 10 pangkat min 10 misalnya, 0,0001. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya seperti itu? Nah, ini iterasi yang kedua. Tadi kita sudah peroleh X1, X2, X3 untuk iterasi pertama kita sudah peroleh. Kita akan gunakan untuk menghitung X1, X2, X3 untuk iterasi kedua. Nah, hasilnya dengan cara yang sama tadi inilah X2 iterasi pertama, X3 iterasi pertama, 3,05, 1,55, min 1,3. Kalau kita lihat errornya juga berarti kan ini nilai sekarang dikurangi dengan nilai mula-mula 4 dikuadratkan. Atau selisihnya berarti kan 1,55 dikurangi dengan 2,25 dikuadratkan. Dijumlahkan dengan min 1,3 min 0,6 berarti X berarti tambahkan min 3 plus 0,6 kuadrat berarti ini juga dijumlahkan. Totalnya berapa? Kemudian diakar hasilnya adalah 1,37. Ingat bahwa tadi 6 sekarang turun menjadi 1,37. Jadi ini tanda-tanda bahwa ini adalah konvergen. Tanda-tanda. Iterasi ketiga juga hal yang sama. Kita menggunakan hasil dari iterasi kedua, X1, X2, X3-nya. Kita akan pakai untuk menghitung X1, X2, X3 untuk iterasi ketiga. Jadi seperti ini ya. Hasilnya juga 3,05, 2,1375, min 1,2. Nah, ini akan dipakai untuk menghitung untuk iterasi keempat. Iterasi keempat akan dipakai untuk menghitung iterasi kelima dan seterusnya. Kalau kita lihat errornya berapa? Turun kan 0,5959 seterusnya. Semakin banyak iterasinya akan semakin konvergen kalau memang memenuhi syarat konvergenitas tadi. Nah, kalau kita lanjutkan terus-menerus sampai iterasi ke-45, akan kita peroleh hasil seperti ini. Nah, ini X1, X2, X3 untuk iterasi ke-44 nilainya ada seperti ini. Kita pakai untuk menghitung X1, X2, X3 untuk iterasi ke-45 dihasilkan nilai 3,001986, 1,999 atau mendekati 2, ini mendekati 3, ini mendekati min 1. Nah, errornya pun juga sudah 4,97 kali 4 min 11. Artinya sudah di bawah dari epsilon. Seperti itu. Nah, ini berarti kita sudah menyelesaikan, ternyata sampai iterasi ke-45 baru diperoleh nilai X1, X2, X3 yang errornya cukup kecil. Sehingga kita karena L2 norm atau errornya lebih kecil dari batas toleransi, maka kita bisa menyatakan bahwa solusi dari sistem persamaan linear tersebut adalah ini ya. X1 45, X2 45, X3 45 adalah 3,000000019886, 1,99997 dan X3 min 1,1908. Nah, ini adalah 3, 2, min 1 mendekati sebagaimana solusi eksaknya. Kita akan mencoba untuk menggunakan metode iterasi Jacobi untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear dengan bantuan spreadsheet. Nah, misalnya kita punya persamaan tadi 3x1 plus x2 min x3 sama dengan 12, x1 plus 4x2 plus 2x3 sama dengan 9, 2x1 min 2x2 plus 5x3 sama dengan min 3. Nah, kita buat dalam Excel, dalam spreadsheet seperti ini. Ini adalah elemen A11.
Ini misalnya saya beri warna agak lain biar ini adalah elemen untuk diagonalnya, ya. Sedangkan inilah koefisiennya untuk B. Kita akan mencoba menggunakan iterasi Jacobi, di mana iterasi Jacobi itu adalah kalau kita mau menghitung iterasi pertama X1, maka kita akan menggunakan jumlahan B ini, B1 dikurangi dengan jumlahan ini dikalikan dengan X sebelumnya. Oke, untuk menghitung iterasi pertama untuk X1 itu adalah sama dengan B1 dikurangi dengan jumlahan dari perkalian elemen ini, ya. Berarti 1 dikalikan dengan X2, berarti ini elemen A12 dikalikan dengan X2, berarti sebelumnya, ditambah dengan ini dikalikan dengan ini. Nah, kemudian ini dibagi dengan elemen diagonal yang akan kita cari pada bagian itu ada 3, ya. Oke, 4. Nah, agar ini nanti dapat tidak berubah selnya. Jadi ini kita lihat bahwa yang elemen 8 itu juga kita akan buat seperti ini, ya, biar nggak berubah. Ini berarti ditetapkan, ya. C8 ini juga tetap. C8 tetap. C14 itu adalah yang nanti akan kita ubah-ubah, yang berubah nilainya. D8 ini adalah tetap. B8 ini juga tetap. Oke. Dibandingkan untuk X2 itu sama dengan berarti B2, ya, B2 dikurangi dengan sumasi dari ini, berarti adalah ini dikalikan dengan ini sebelumnya, ditambah dengan ini dikalikan dengan yang ini. Oke. Baru kemudian ini dibagi dengan ini. Oke. Ya, kita tetapkan juga yang E9, B9 ini kita buat statis, D9, kemudian nih C9. Oke, X3 juga sama, kita buat ini berarti B3 dikurangi dengan sumasi dari ini dikalikan dengan nilai sebelumnya, ditambah dengan ini dikalikan dengan nilai sebelumnya. Kemudian ini dibagi dengan 5 elemennya, ya, seperti itu. Nah, ini tetapan juga. E10-nya tetap, B10-nya tetap, C10-nya tetap, D10-nya tetap. Oke. Nah, nomnya adalah tadi apa? Adalah akar dari apa? Akar dari jumlahan. Jumlahan ini, min ini dikuadratkan. Nah, oke. Ini dikuadratkan. Kuadrat ditambah dengan ini juga kuadrat, ditambah dengan ini juga dikuadratkan. Kita isi kuadratnya, ya. Ini adalah apa? Ini min ini. Yang ini adalah ini min ini. Oke. Nah, ini hasilnya 4,62 itu. Nah, coba kalau kita geret, nah, semakin kecil, ya, semakin kecil nilainya. Nah, coba sampai berapa ini? Nah, kira-kira ini, ya, hasilnya seperti ini. Kata pada iterasi ke 45 sudah terjadi, batas toleransinya sudah sampai di 3, 2, min 1 tercapai seperti itu. Nah, ini contoh dari iterasi Jacobi. Sangat simpel, gampang dengan menggunakan iterasi Jacobi ini.
Bagaimana yang tidak konvergen? Coba kalau kita lihat. Kamu pengen bukti misalnya. Secara ini kita bisa melihat bahwa solusi dari persamaan ini adalah 3, 2, 4. Ya, 3, 2, 4. Ingat, ini adalah kita akan mencoba untuk menghitung dari sistem persamaan ini, solusi dari sistem persamaan ini. Kita tahu bahwa ini elemen A satu-satunya 2. Elemen A dua-duanya 2. Elemen A tiga-tiganya adalah 1. Ingat, kalau begitu ini 1 mestinya lebih besar dari 3 plus 1, 4. Nah, ini sudah nggak memenuhi. Maka ini contoh yang nanti kalau kita bisa buktikan bahwa ini nggak akan konvergen. Kalau ini 1 plus 1, 2. 1 plus 1, 2 juga. Ini tidak lebih besar dari jumlahan dari masing-masing koefisien di setiap barisnya. Ya, berarti ini nggak memenuhi matriks matriks dominan untuk diagonalnya. Ya, oke, kita coba ini X1, X2, X3-nya 0, 0 semua dengan batas toleransi 10 pangkat min 10, 1 kali 10 pangkat min 10. Kita lihat, nah ini hasilnya adalah errornya 12,61. Itu iterasi pertama. Iterasi pertama akan kita gunakan X1, X2, X3-nya, X1-nya 6, X2-nya 1,5, X3-nya 11, pakai di sini. Nah, iterasi kedua, nah coba menjadi X1-nya min 0,25, X2-nya 4, X3-nya min 5,5. Coba kita hitung errornya berapa? Errornya 17. Tadi errornya 12, sekarang naik 17. Oke, iterasi ketiga. Nah, ini hasilnya. Errornya berapa? 22. Nah, semakin naik kan? Oh iya, ini adalah mestinya adalah ini 1 min 0, ini X2, X3 min X2 ya. Jadi ini keliru, ini 2 min 1, ini adalah 3 min 2 seperti itu ya. X iterasi ketiga min X iterasi kedua. Ini adalah X iterasi kedua, ini X iterasi pertama seperti itu. Nah, ini sudah 22. Jadi semakin lama semakin besar errornya. Artinya dia cenderung konvergen, tidak konvergen ya, karena kita mengetahui tadi bukan matriks dominan secara diagonalnya ya, seperti itu. Jadi ini 2 2, 4 ya. Padahal ini adalah 1, ininya 4. Ininya 2, ininya 2. Matriks diagonalnya 2. Ininya berapa? Jumlahannya koefisiennya berapa? 2. Sehingga tidak konvergen seperti itu. Nah, tadi ada berbagai macam cara bagaimana kalau ini biar konvergen. Salah satunya adalah dengan cara mengubah urutan dari sistem persamaan ini. Jadi misalnya persamaan kedua kok ini lebih besar, paling besar, cari yang variabel atau koefisien untuk variabel tiap barisnya itu paling besar. Misalnya baris pertama ini diagonalnya 2, ini yang paling besar, ini paling besar. Nah, tapi ini kalau misalnya X3-nya nggak ada yang paling besar kan? Nah, seperti itu. Maka ini sulit kalau kita mau ubah urutannya seperti itu. Nah, sebagai latihan silakan dicoba. Ini ada satu sistem persamaan linear yang cukup sederhana. 7x1 plus x2 plus x3 sama dengan 6, min 3x1 plus 7x2 min x3 sama dengan min 26, min 2x1 plus 5x2 plus 9x3 sama dengan 1. Coba gunakan metode iterasi Jacobi untuk menyelesaikan ini. Nanti coba diposting di grup belajar kita ya, seperti itu. Anda boleh menulis urat-uratan, kemudian di foto, kemudian dikirim lewat WA ya, grup WA kita. Berikutnya yang ini juga sama ya. Kalau kita punya satu matriks seperti ini, nah, bagaimana menemukan X1, X2, X3, X4? Nah, seperti itu. Saya akan mencontohkan sebagaimana contoh saya tadi, saya menggunakan spreadsheet. Saya akan mencoba untuk menyajikan itu. Anda silahkan nanti mencobanya dengan menggunakan spreadsheet untuk mencari hasil dari soal nomor 2 ini. Nah, untuk tugasnya Anda di fisika ada sistem pegas dan beban seperti ini. Kalau kita lihat, maka karena ini ada gaya seperti ini. Ini ada sistem pegas di dipaku ya, dipaku di masing-masing ujungnya. Kemudian ini kalau kita gerakkan, tentu ini akan
ini akan bergerak, ini akan bergerak, ini juga digerakkan akan bergerak. Jadi akan ada sistem yang cukup complicated, tapi kita bisa menggunakan sistem persamaan linear ini untuk mencari berapa perpindahan X1, X2, X3, X4, X5-nya dengan kondisi seperti ini. Persamaannya sudah ada seperti ini. Nah, coba gunakan metode iterasi Jacobi untuk menentukan XI atau perpindahan dari masing-masing balok itu secara horizontal dengan nilai awal XI adalah 0. Masing-masing adalah 0. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan nanti untuk metode berikutnya adalah metode iterasi Gauss-Seidel. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya.